berapa kan begitu kan? Ini kan ada unsur sastra yang zaman dulu sekali. Ngapain diceritakan ada langit mendung dan lain sebagainya. Karena itu untuk membawa suasana. Maka apa itu? Ketika banyak orang mengatakan bahwa karya sastra itu hanya karangan belaka. Itu sebuah kebohongan misalnya ya kan? Sebuah kebohongan belaka. Ini menunjukkan orang itu nggak ngerti sastra. Nggak ngerti sastra. Anda membaca Tirani dan Bentengnya Taufik Ismail misalnya. Ya kan? Itu adalah apa yang ditangkap oleh Taufik Ismail tahun 65-66. Dia melihat suasana, lihat demo di Jakarta dan lain sebagainya. Dia tuliskan dalam bentuk puisi. Iya, puisi itu disebut karya fiksi. Tetapi isinya itu apa yang ditangkap Taufik yang saya sebut tadi itu, sastrawan menangkap fenomena, dia mengolah, merenungkan, kemudian ada proses internalisasi, direfleksikan kembali, dipantulkan kembali ke masyarakat dalam bentuk puisi. Rendra melihat fenomena hal-hal yang menurut Rendra itu tidak sesuai dengan keadilan yang dia lihat. Ketimpangan sosial di Jakarta. Lihat fenomena itu Rendra nggak terima, dia protes, maka dia tulis puisi Doa di Jakarta. Kira-kira gitu Mas. Ini sama, hal yang sama juga itu yang saya lakukan. Cuma masing-masing sastrawan ini punya caranya masing-masing. Rendra caranya adalah langsung kritik sosial yang langsung belang. Kalau dipentaskan itu bikin penguasa telinganya langsung merah. Maka pemeriksaan Rendra zaman dulu sering dicekal. Tim itu kalau Rendra tampil di tim itu udah itu. Apa itu intelijen itu udah bertebaran kemana-mana. Zaman itu kan begitu Rendra itu. Gerakannya itu kemana saja Rendra itu diawasi karena kritik-kritikannya itu langsung tampak. Ahmad Tohari, sastrawan dari Banyumas, punya cara yang berbeda lagi. Kalau Ahmad Tohari, dia menampilkan kehidupan orang-orang wong cilik di pedesaan untuk didengar jeritan-jeritan petani, jeritan-jeritan kaum buruh, itu ditampilkan dalam cerpen-cerpennya, dalam novelnya. Ini Ahmad Tohari. Kalau saya menangkap, saya mencoba ngasih motivasi. Yang tadi kan begitu kan, dari sini kemudian saya bikinlah tokoh imajinasi saya. Namanya Ridho di situ. Ya tentu enggak harus Salatiga. Salatiga dan sekitarnya itu hanya tempat di mana saya mendapatkan satu fenomena. Akhirnya tak letakkan, saya bikin yang berbeda. Karena beberapa novel saya itu udah di Jawa, saya bikin sekarang di Sumatera. Saya letakkan di Lampung Barat. Dia aslinya dari Lampung Barat. Anak ini di Lampung Barat, dia kemudian merantau ke Jawa. Belajar di pesantren di Cirebon. Yang intinya nanti ada saatnya Rindu harus pulang kampung. Memang diminta sama kiainya pulang kampung. Dengan segala pergulatannya, Ridho ini kemudian nanti dia mendirikan pesantren di desanya. Jadi entrepreneur juga dia. Ngembangkan kebun kopi, bikin kolam-kolam ikan di dekat rumahnya sampai akhirnya bisa mandiri, bisa sukses, pesantrennya berkembang memberdayakan masyarakat desa. Ya tentu kemudian ada kisah-kisah romannya harus dibangun juga kan di situ kan. Enggak saya ceritakan semuanya, nanti mana silahkan dibeli novelnya. Kembar dan Sansuluh Rindu. Sama juga ketika mungkin adik-adikku pernah mendengar atau pernah baca ya, Ketika Cinta Bertasbih. Alhamdulillah novelnya mega bestseller, filmnya juga box office. Baik 1 ataupun 2. Itu juga dari
fenomena yang saya lihat. Dulu saya ngajar pulang dari Kairo itu setelah saya sempat ngajar di MAN 1 Surakarta, MAN 1 Jogja sini. Di mana ya daerahnya? Wirota kampus itu mana? Sini ya? Oh, sini ya? Iya. Saya pernah ngajar di sini setahun. Kemudian saya kecelakaan. Kecelakaan, kaki patah, terus kemudian harus balik ke Semarang untuk penyembuhan kan begitu kan. Setelah sembuh kemudian saya ngajar di Solo. Termasuk ngajar di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lah, menarik. Kemudian saya kan akrab dengan seperti kalian ini mahasiswa-mahasiswa itu kan. Mahasiswa juga banyak yang datang ke rumah saya. Pengen ngobrol-ngobrol. Ada mahasiswa yang ngobrol ke saya. Sama temannya 2 orang. Ustadz, tolong Ustadz, teman saya dinasihati. Loh kenapa? Ini Ustadz. Ini teman-teman dia udah lulus semua. Dia ini tinggal tugas akhir saja, tinggal TA saja nggak selesai ini Ustaz. Ini udah 2 tahun nih TA ini nggak selesai. Malah sekarang aktivitas ada ikut ini. Tapi TA-nya nggak selesai. Dinasihati selesai Ustaz. Terus saya tanya, Mas jujur aja Mas, kenapa kok TA-nya nggak diselesaikan? Jujur aja kenapa, ada apa, ada masalah, saya bilang gitu kan. Terus kawan kita ini jawab, Ustadz jujur saja memang tidak saya selesaikan itu saya sengaja. Loh, kenapa kok disengaja? Kalau yang lain kan umumnya mahasiswa itu pengen segera selesai. Ini kan malah tinggal TA aja, kenapa diolor-olor kenapa? Sengaja Ustadz. Karena saya melihat pengalaman kakak saya. Kenapa? Kakak saya begitu selesai mahasiswa, orang tua saya langsung jatah bulanan cut. Langsung harus kerja, harus nikah, harus ini. Banyak sekali tuntutannya Ustaz. Saya harus cerdas dong Ustaz. Harus cerdas belajar dari pengalaman kakak saya, kata dia. Maka sengaja, sebab privilege kartu mahasiswa ini ampuh Ustaz. Pokoknya mahasiswa ini ampuh ya, pokoknya kemana-mana masih mahasiswa itu ampuh. Gak apa-apa, saya dianggap saya selesai gak apa-apa gitu kan. Yang penting jelas, dari orang tua jatah tetap jalan. Saya juga berusaha loh, saya lihat kanan kiri, peluang-peluang apa-apa gitu. Kalau begitu siap, baru nanti saya selesaikan. Itu saya nggak ngasih nasihat apa-apa Mbak, Mas, saya diem aja. Oh gitu ya, semoga segera sukses ya Mas. Segera sukses sesuai dengan planning yang baik. Tapi setelah 2 kawan ini pergi itu saya jadi mikir. Ini ada benernya tapi ada nggak benernya juga. Benernya ada nggak benernya. Nggak benernya itu karena saya teringat, saya punya tetangga juga. Orang tuanya biasa banget. Dia harus kirimi anaknya kuliah. Dia dagang di pasar. Ngumpulkan rupiah demi rupiah. Keuntungan demi keuntungan. Dia sisihkan sekian rupiah. Nanti tiap sebulan sekali, 2 bulan sekali baru dia kirim ke anaknya yang sedang kuliah di luar kota. Perjuangan yang luar biasa dari orang tuanya. Supaya anaknya ini segera jadi sarjana. Saya nggak tahu, saya nggak nanya orang tua dia seperti apa. Tapi yang saya bayangkan adalah, kalau seandainya dia itu jadi anaknya yang tetangga saya yang seperti itu, apa nggak betapa kasihannya orang tuanya. Mestinya kan dia bisa segera selesai, kemudian harus bagaimana caranya membantu orang tua. Yang saya tangkap kemudian adalah bahwa dia ini sebenarnya tanda petik ada sifat pengecutnya. Enggak berani hidup. Enggak berani menghadapi hidup dengan cara semacam itu. Masih pengen nyusu sama orang tua terus. Ya bahasa saya itu, nyusu sama orang tua terus. Akhirnya saya enggak perlu nasihatin dia. Cara saya apa? Saya bikin sebuah karya. Maka saya bikin karya untuk menyikapi yang kondisi semacam ini Mas.
Mahasiswa yang gamang ini loh, yang pengen nyusu sama orang tua ini yang gak berani apa itu tampil menghadapi hidup ini loh. Saya bikin Ketika Cinta Bertasbih. Langsung tokohnya Azam. Dia di Kairo. Di Kairo. Saya kasih penjelasan di situ, dia jualan bakso, bikin tempe selama di Kairo. Dia memang 9 tahun gak selesai S1-nya. 9 tahun S1 gak selesai. Tapi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini sebenarnya bisa selesai cepat, tapi dia gak mau karena takut. Karena takut jatahnya dari orang tua hilang. Kalau Azam beda, tahun pertama itu dia jahitan. Nilainya bagus. Cuma tahun kedua ayahnya wafat. Begitu ayahnya wafat, dia anak pertama, adik-adiknya perempuan semuanya. Adik-adiknya 3 perempuan semuanya, dia anak pertama. Kemudian dia merasa dia bertanggung jawab pada adik-adiknya. Pilihannya adalah, yang pertama pilihannya, dia pulang kampung ke Indonesia. Langsung balik kampung bersama dengan ibunya, nanti cari kerja bantu adiknya itu yang pertama. Yang kedua, dia ambil sikap yang egois, nggak peduli, Indonesia urusan Indonesia lah. Itu biar ibu yang ngurus adik-adik, saya di sini urusan saya. Karena dia bisa dapat beasiswa. Kalau nilai bagus dapat beasiswa bisa. Ini berarti sisi egoisnya. Dan mungkin kalau diambil sini, ini pun mungkin orang bisa maklumi kan. Yang penting nggak ngerepoti orang tua kan. Atau dia ambil yang ketiga, tetap di Mesir, tetap menyelesaikan, karena ayahnya pengen juga dia itu selesai di Al-Azhar, tetap di Mesir, tapi dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai anak pertama. Karena kalau di dalam Islam itu, ya, anak laki-laki itu, adik-adiknya yang perempuan, nafkahnya sebelum dia nikah itu siapa? Anak laki-laki yang anak laki-laki kan? Ibunya juga anak laki-laki kan? Kan dia laki-laki yang satu-satunya, setelahnya nggak ada. Dia ambil dari tanggung jawab itu. Akhirnya dia ambil tanggung jawab itu meskipun tidak mudah. Dan Anda harus tahu, di Mesir itu enggak seperti Australia atau seperti Jerman. Bisa part time mahasiswa. Di Jerman orang bisa part time. 20 jam per pekan. Bisa kerja. Di Australia juga sama. Di Mesir enggak bisa. Akhirnya kan dia caranya bikin bakso untuk teman-teman Indo. Bikin jualan tempe. Akhirnya apa? Karena waktu dia terbagi harus bikin bakso semacam itu. Untuk baca diktat kuliah jadi kurang, akhirnya gak lulus, ngulangin lagi dan sampai 9 tahun. Sampai nanti Azam berhasil membiayai adik-adiknya kuliah. Ayatul Husna selesai S1-nya. Adiknya itu semua Azam yang biayai. Itu Mas. Jadi ketika Cinta Bertasbih itu antitesis dari tadi ada mahasiswa curhat sama saya. Itu ini juga jarang saya ceritakan nih, di UGM nih saya ceritakan. Apalagi panjang kan ceritanya kan? Oke. Ya baik, terima kasih Kang Abi. Luar biasa banget ya. Jadi Kang Abi ini ingin mengangkat fenomena di mana banyak anak-anak muda itu yang meninggalkan pedesaan tapi melupakan desa yang dia tinggalkan gitu nih. Jadi dan Kang Abi juga melihat bahwa banyak anak-anak muda itu yang masih istilahnya nyusu sama orang tua gitu nih, masih belum berani untuk menjalani kehidupan gitu. Nah mungkin di sini teman-teman juga relate karena di sini yang perantau siapa nih teman-teman? Yang ngerantau yang dari luar Jogja mungkin terus kuliah di sini, banyak banget nih gitu. Dan salah satu yang spesifik dari tokoh utama Ridho ini kan juga beliau adalah anak pesantren nih. Di sini yang anak pesantren siapa? Yang santriwati banyak juga. Jadi cukup relate ya dengan kehidupan teman-teman semua nih. Nah dari kisah yang Kang Abi tuliskan di dalam buku Kembaran Rindu ini, kira-kira dinamika seperti apa sih yang Kang Abi pengen berikan kepada para perantau gitu. Terutama mungkin teman-teman yang pesantren dalam menjalani kehidupan atau hikmah apa sih yang pengen Kang Abi berikan kepada para pembaca melalui buku ini?
Jadi Kembara Rindu ini kalau teman-teman baca itu juga nilai filosofis, juga nilai-nilai kedalaman tasawuf itu juga saya masukkan di dalam Kembara Rindu. Jadi tidak, awalnya memang dari tadi ya, tapi juga saya ingin mengajak pada akhirnya itu kita itu semuanya manusia itu posisi kita semuanya itu sedang mengembara. Saat ini kita dalam pengembaraan. Dan ending-endingnya itu apa? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pengembaraan yang singkat ini kan sebisa mungkin itu kita ya mengumpulkan modal yang sebaik-baiknya. Karena begitu kembali itu nanti kita masuk ke kehidupan yang sejatinya kehidupan. Dan itu adalah kehidupan yang abadi. Tetapi nuktotul intelaknya adalah apa yang kita bawa ketika di pengembaraan yang singkat ini. Itu sebenarnya yang ada di dalam Kembara Rindu. Tapi kalau kemudian yang sisi tadi itu mengajak kembali ke desa tadi itu, saya ingin mengajak bahwa kita semua itu mencintai desa kita. Karena mencintai tempat kelahiran itu sebenarnya adalah hal yang fitrah. Fitrahnya manusia itu mencintai tempat di mana dia dilahirkan, tempat di mana dia dibesarkan. Kalau misalnya kita dari desa, kita dari daerah manapun lah ya. Kalau bukan kita yang mencintai daerah itu mau siapa lagi? Mau siapa? Siapa lagi? Saya mengajak teman-teman mahasiswa, kalau mungkin dari UGM ini yang dari desa juga ya, pikirkanlah desa kalian itu. Anda boleh berkarir sebesar-besarnya, itu kan. Tapi coba pikirkan juga desa kalian. Kalau memungkinkan Anda untuk berkarir juga sekaligus membangun desa kalian, why not? Kenapa tidak? Karena itu akan lebih nyaman, akan lebih indah. Nanti kan kemudian istilahnya barokahnya ilmu Anda itu loh. Anda itu belajar di UGM sekian tahun, ilmu yang Anda peroleh itu berkait tonggo-tonggomu itu loh. Tetangga teparumu itu loh dapat berkahnya ilmumu. Tidak hanya dirimu saja, tapi kalau dirimu anania gitu kan. Yang penting aku berkarir, aku dapat jabatan di Jakarta, lali karo desone, ilmumu hanya untuk dirimu saja. Nah tetangga-tetangga yang dulu waktu kecil mungkin tetangga kamu ada yang nyelamatin kamu, jatuh kemudian diselamatin, diusap-usap kakinya dan sebagainya. Atau mungkin mau jatuh, tetangga kamu yang ngingetin. Itu siapa yang waktu kecil itu banyak punya perhatian? Siapa? Tetangga. Tetangga, mereka juga layak dong dapat cipratan dari berkah ilmu kalian itu. Apapun jenis ilmu yang kalian tuntut, tapi semoga barokahi kanan dan kiri. Yang paling layak tentu adalah orang yang terdekat dengan kalian. Orang tua kalian kalau masih ada di desa, itu yang paling dekat. Itu kan. Meskipun ini bukan harga mati ya, karena kan kita semua nggak tahu nanti Allah menempatkan kalian di mana kan tidak tahu. Tetapi paling tidak tempat kita itu lebih ke sana sih mas sebenarnya mas. Supaya jangan sampai terjadi seperti satu desa ini ketika terjadi satu hal orang memerlukan pertolongan bahkan untuk duduk kubur saja, untuk gali kubur saja gak ada orang, harus ke tetangga desa untuk nyari orang di sana. Itu kan sungguh padahal aslinya itu juga banyak anak-anak muda di situ yang kuat-kuat, cuma posisinya enggak di situ. Posisinya semua ada di kota. Ini fenomena urban yang ada ini mas, dan ini real. Gitu mas. Oke baik, terima kasih Kang Abi. Menarik banget ya, jadi Kang Abi ini pengen supaya anak-anak muda yang berkarya di luar, yang mencari penghidupan di luar tuh bisa menebarkan manfaatnya ke desanya kembali. Karena kita semua teman-teman nih ketika kita merantau, kita selalu ingat bahwa ada banyak orang-orang di desa kita yang selama ini memang mungkin membantu karir kita gitu. Jadi jangan lupa bahwa ada tangan-tangan dari orang-orang desa yang membuat kita sampai di titik ini gitu teman-teman. Nah menarik banget Kang Abi. Kalau dari proses Kang Abi menulis buku Kembara Rindu nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mungkin membuat Kang Abi, yang mungkin mengubah cara pandang Kang Abi terhadap kehidupan ini?
lebih kepada memperkuat ya, memperkuat apa itu pandangan. Jadi ketika saya nulis novel ini, itu juga saya kemudian melakukan riset lapangan. Jadi jangan dikira nulis novel itu asal ngarang gitu ya, saya lakukan riset lapangan. Saya ke Lampung saya punya teman di Bandar Lampung, adik kelas di Kairo dulu, kebetulan dia juga apa itu orang yang suka traveling karena dia bos travel ya. Sering apa itu ngantar jamaah umroh dan sebagainya, dia adik kelas yang kita sangat dekat sekali. Terus saya bilang saya mau ke tempat antum, saya bilang gitu. Oh siap Kang, siap. Tapi saya mau jalan-jalan nih, siap saya antar Kang. Yaudah, terus ke tempat dia, terus dia pakai, kita berdua pakai mobilnya, terus kemudian jalan nyusurin Lampung. Kemudian saya diajak ke desa tempat dulu ayahnya tinggal, di tempat ayahnya tinggal. Masih khas rumah Lampung yang apa itu yang apa namanya panggung itu ya. Kemudian di sana berjumpa dengan apa itu bibinya ya, adiknya ayah dia kan, dia tinggal di Bandar Lampung ini di desa. Jadi ngerasain lah desa Lampung gitu kan. Terus kemudian saya sempat pesisir-pesisir Lampung itu sampai ke Krui, kan ada juga di Bandar Rindu nanti ada Krui juga di situ tuh. Terus sampai ke pantainya, lihat kita itu punya alam yang indah sekali. Dan masyarakat kita itu punya tipologi yang sama. Alhamdulillah ya, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipologi yang sama itu tipologi keramahan, tipologi ketulusan. Ibaratnya saya ketika saya keliling Lampung itu ya ke desa tempat kerabatnya kawan saya ini kan begitu kan. Kemudian ke tempat-tempat yang lain itu ketemu orang-orang di desa-desa itu orangnya tulus-tulus. Tulus-tulus, baik-baik gitu kan. Nah ini yang apa itu saya rasakan, yang membuat saya bahagia bahwa di Indonesia itu kita sebenarnya tinggal bersama dengan orang-orang yang baik. Ya, kalaupun mungkin di berita kadang-kadang ada orang yang jahat-jahat itu kan karena kita terlalu sering yang jahat itu aja yang diberitakan. Gitu kan. Maka sering orang protes ke saya, Mas. Kang Abi, kenapa sih Kang Abi bikin novel isinya orang baik-baik mulu? Hati-hati Cinta, Fahri, Azam, ini. Kayaknya itu malaikat semuanya. Saya bilang ke kawan itu. Karena yang kamu sering lihat, kamu dengar berita itu hanya orang yang jahat-jahat mulu gitu kan. Seolah-olah kamu begitu dikasih dikit saja baik seolah malah malaikat. Padahal kita perlu juga yang baik-baik itu diberitakan. Jangan apa itu cuma yang buruk-buruk saja. Di kita ini kan kalau misalnya ada koruptor nih misalnya nih, ketangkep nih kan. Itu kan sampai nanti yang mewawancara itu tetangga-tetangganya pun diwawancarai. Tukang becak di ujung lorong tempat tinggal koruptor pun diwawancarai. Macam-macam diwawancarai kan begitu kan. Yang kemudian efeknya nggak begitu meyakinkan. Dalam artian apa? Ketika diberitakan tuh pada nggak kapok juga. Begitu kan? Ini beda dengan Korea. Saya pernah ke Korea Mas. Di Korea ngobrol-ngobrol kan dengan teman-teman di sana. Di Korea itu bukan nggak ada koruptor, ada. Korupsi juga ada. Cuma tidak jadi headline. Nggak jadi berita di televisi. Diberitakan singkat aja. Gedung roboh karena korupsi, tersangkanya ini sedang dalam masa proses hukum. Udah kecil aja. Orang tuh tahu singkat begitu. Udah bahwa ini gedung ini roboh karena korupsi. Pelakunya adalah kira-kira itu kayaknya ini sedang diproses hukum. Nanti begitu 1 bulan berikutnya mungkin udah ada proses hukum kan, akhirnya udah ada putusan hukum bahwa dia dinyatakan bersalah. Entah apa hukumannya, udah selesai, cut. Jadi orang tahu, tapi enggak dijejelin terus. Tapi begitu orang Korea berprestasi, dia yang cerita orang Korea sendiri. Kenal nggak Mas namanya Park Ji-sung Mas? Ya. Siapa Mas? Pemain MU. Pemain MU, keren kan orangnya kan? Ya. Park Ji-sung itu begitu dia nyetak gol di MU, itu ulasan berita itu, berita itu headline. Ulasannya itu berkali-kali. Berhari-hari di Korea Selatan, di media-media itu. Termasuk bagaimana Park Ji-sung menjaga staminanya, bagaimana menjaga kedisiplinannya, bagaimana makanannya, sebagainya itu diulas. Supaya apa? Supaya ditiru sama anak-anak muda di sana. Sampai akhirnya dibikinkan, di Seoul itu ada Jalan Park Ji-sung. Menghargai.
Sehingga orang itu terinspirasi untuk baik, terinspirasi untuk berprestasi. Harusnya seperti itu, kita itu punya horizon, punya suasana itu harus kita bangun. Tapi suasana kita tuh kadang-kadang suasana bikin pesimis kan, kadang-kadang ya. Bikin berita ini begini, kalau ini begini. Tahu-tahu ini bakar orang, tahu-tahu ini ada ibu disembelih sama anaknya, misalnya gitu-gitu loh. Ini seolah-olah tuh isinya orang jahat loh. Padahal kalau kita ini jalan, banyak orang tulus-tulus yang baik-baik itu Pak. Banyak. Banyak orang yang, kalau di desa saya itu ada orang lagi mimpin zikir. Pengajian, ada zikirnya dulu bareng-bareng kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mimpin zikir, la ilaha illallah. Dikiranya ngantuk. Jemaah masih terus la ilaha, kok gak selesai gitu kan. Akhirnya ini udah hitungannya udah lebih dari 1000 misalnya gitu kan. Ini kan gak selesai. Di depan. Pak Imam, sampun Pak Imam, sudah Pak Imam. Udah wafat. Indah sekali kan. Tapi yang seperti ini gak masuk berita. Mesti masuk berita dong, ini keren, ini orang keren banget nih. Khidmah ngajak kebaikan, wafatnya ketika mimpin la ilaha illallah. Bukan nyuwun sewu. Yang masuk berita justru apa? Nyuwun sewu. Kemarin kan mungkin teman-teman pernah baca ya, tapi saya sekelas pernah baca. Ada suami, naudzubillah. Suami ngantar istrinya ke hotel. Istrinya ini untuk berbuat zina, dijual lah tanda petik gitu. Di hotel. Tapi enggak keluar-keluar, meninggal istrinya. Istrinya meninggal di hotel itu dalam kondisi naudzubillah. Suaminya yang ngantar di luar. Wah itu kan beritanya kan berhari-hari itu. Nyebar viral kemana-mana berita semacam ini. Kenapa sih kematian yang semacam ini yang diberita-beritain sih ngapain? Apa sih? Ibrohnya enggak ada ibrohnya kan? Enggak menarik kan? Lah itulah kenapa saya bikin ayat-ayat cinta. Saya bikin ketika cinta bertasbih. Saya bikin merindu baginda Nabi. Saya bikin kembara rindu. Saya bikin suluh rindu. Dan mohon doanya. Sedang saya siapkan ayat-ayat cinta 3. So. Nanti OGM bedah ya nanti ya. Panitia siap ya nanti bedah buku baru. Gitu Mas. Baik, terima kasih. Kang Abi, ternyata ada banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil dari proses Kang Abi dalam menulis buku Kembara Rindu ini. Nah, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar nih buat ngobrol langsung dengan Kang Abi. Boleh, Alan silahkan teman-teman silahkan. Kita buka sesi tanya jawab, sabar ya. Kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman mungkin yang cowok 2, yang cewek 2 dulu gitu aja ya mungkin ya gitu. Panitia mungkin sambil lihat mungkin ya gitu. Buat teman-teman yang mau nanya boleh angkat tangan silakan. Tadi yang akhwat tadi yang depan Mbak yang jilbab pink sama siapa lagi? Sama yang belakang sebelah pojok. Ya Mbak ya betul ya. Yang cowok tadi masnya sama masnya deh. Mas yang belakang ya. Iya. Oke, mau yang cowok kayak kemarin udah mulai yang cowok jadi kita mulai dari yang cewek dulu nih. Mungkin kepada mbaknya yang jilbab pink boleh diperkenalkan dulu terus kemudian nanti sampaikan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zuliana, mahasiswa Magister Sejarah UGM dari Binjai, Sumatera Utara. Jadi sebelumnya ini adalah doa yang Allah kabulkan ya. Dari tahun 2022 tuh saya pengen banget ikut bedah bukunya Kang Abi tapi nggak pernah kesampaian gitu. Dan alhamdulillah di Ramadan ini Allah kabulkan setelah 4 tahun lamanya gitu. Kemudian ada satu kutipan yang pernah saya dengar dari Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Belajar sejarah atau membaca sejarah adalah belajar tentang cinta. Namun kalau menurut saya belajar untuk menuliskan apa yang kita pelajari itu merupakan bahasa menyampaikan cinta. Pertanyaan saya, di masa Kang Abi ini menjadi seorang penulis di awal banget ya, mungkin
ada yang banyak yang tidak tahu dan mungkin saya juga tidak pernah tahu juga bagaimana sebelumnya. Apakah Kang Abi itu pernah merasakan yang namanya itu stagnan atau gak bisa menuliskan sesuatu hal yang ingin dituliskan di dalam mungkin persiapan dalam penulisan novel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karena saya basicnya sebagai sejarawan, kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah menulis sastra khususnya itu bagian dari bakat? Saya ingin sekali rasanya menulis juga untuk hal sastra, karena biasanya sejarah itu kan berhubungan dengan hal yang faktual, kemudian yang kita bilang itu membosankan dan sebagainya dalam tulisan karya ilmiah. Tapi sesekali ingin sekali saya rasanya untuk menulis karya sastra, tapi saya rasa tulisan saya sendiri tidak baik dan tidak dalam kategori yang jauh banget dari yang Mas Abi tulis di dalam novel. Karena saya suka sekali novel Kang Abi ini dari SMA seperti itu. Kira-kira apa kiat-kiatnya dan bagaimana cara untuk menulis seperti itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Kang Abi. Baik, terima kasih Mbak Yuliana dari Binjai ya. Masya Allah datang jauh dari berapa ribu kilometer Mbak dari sini Mbak? Binjai Jogja itu berapa ribu kilometer itu? Nggak tahu, nggak pernah ngukur ya. Yang jelas jauh ya. Semoga langkahnya sampai ke Jogja ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua adik-adikku semuanya ya yang datang ke Jogja ini niatnya menuntut ilmu ya. Semoga di awalnya memang benar-benar niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang menuntut ilmu itu lurus karena Allah ya. Itu setiap langkahnya itu sama saja melangkah ke surganya Allah. Itu kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Itu yang menyampaikan Rasulullah, hadisnya sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya pada sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman. Di jalan itu dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan langkahnya ke surga. Di tempat lain, Nabi juga kasih kabar gembira. Siapa saja yang mencari ilmu karena Allah, ya, wa hattal hut fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan itu mendoakan mereka yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah sekali. Maka adik-adikku ya, ulama-ulama terdahulu itu tidak mau melepaskan statusnya sebagai thalibul ilmi, pencari ilmu. Beda dengan kawan kita tadi itu, nggak mau ngelepas status mahasiswa itu karena khawatir jatahnya hilang kan. Kalau ulama dulu, dia nggak mau ngelepas statusnya sebagai thalibul ilmu, artinya apa? Meskipun dia dipanggil ulama, dia imam besar. Contohnya, ada imam namanya Imam Al-Juwaini. Itu nama lain, nama asli dari Imamul Haramain. Imam dua tanah haram Mekah Madinah. Namanya Imam Al-Juwaini. Ini gurunya Imam Ghazali, bayangkan. Muridnya aja sekaliber Imam Ghazali. Imam Juwaini ini ketika udah sepuh dan udah punya murid sekaliber Imam Ghazali, itu masih nanya ke orang-orang, ada nggak orang yang alim ilmu sorof? Ilmu tentang apa itu pecahan-pecahan kata dalam bahasa, susunan bagaimana menyusun apa itu dari huruf menjadi satu kata, ilmu sorof, bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Padahal udah pasti dia udah alim kan ilmu sorof. Karena dia bilang aku masih ingin belajar lagi. Kalau belajar masuk sabdanya Rasulullah SAW, maka ulama-ulama dulu tuh gak mau melepas sebagai seorang thalibul ilmi. Ini yang sering saya katakan ke teman-teman ketika, ngapain Kang Abi kuliah lagi ke Jerman ngambil S3. Nah, saya mengikuti jejaknya Imam Juwaini.
Nah, gitu. Maka berbahagialah kalian yang thalibul ilmi. Kalian tidur itu loh Mbak, tidur ngorok ning kos-kosan itu loh. Kalau niatnya dari kampungnya itu, bisnis nawaitunya itu keluar dari rumah itu, ada kalimat dalam hati itu, aku niat mencari ilmu ke Jogja karena Allah. Itu loh, sampean di Jogja ngorok itu, didoakan ikan-ikan di lautan. Siapa yang tahu jumlah ikan di lautan? Enggak ada yang tahu, banyak sekali, itu mendoakan kalian semuanya. Syaratnya bener niate. Nah niate aku ning Jogja ning UGM kuwi niatku itu tonggoku yang kuliah di sana aku nggak mau kalah. Gitu aja kan. Gengsi aku kalau kalah. Tonggoku kuliah di Solo aku harus Jogja kan gitu kan. Jadi hanya karena gengsi itu ya itulah yang kamu dapat. Ya, mungkin Allah nggak kamu dapatkan. Na'udzubillah, jangan seperti itu. Baik. Langsung masuk ke membahas yang ditanyakan oleh Mbak Juliana ya. Apakah dulu saya di awal-awal itu pernah mengalami stagnan, mengalami masa atau fase atau momen ketika tiba-tiba blank gitu nggak bisa nulis atau apapun lah namanya. Ya, jujur saja pernah. Pernah. Saya juga seperti penulis yang lainnya. Pernah ngalamin itu. Ya. Tapi kan kemudian kita belajar dan belajar. Akhirnya saya menemukan Mbak, bahwa kita stagnan itu setelah dari belajar itu kan kemudian menemukan ya. Ada sesuatu yang harus kita sikapi. Satu yang harus kita hindari. Jadi penulis itu stagnan itu biasanya karena beberapa sebab. Itu berdasarkan dari apa yang saya alami. Dan ternyata ketika saya baca juga pengalaman penulis ini hampir sama saja. Yang pertama, stagnan itu bahkan ketika Anda nulis tugas akhir nanti atau Anda master nulis tesis, ya kan. Kemudian saya juga PhD juga pernah ngalamin itu kan ada fase di mana kemudian saya benar-benar ibaratnya mau nyentuh disertasi itu kayak orang nggak selera makan sama sekali. Kira-kira gitulah. Bayangin aja nggak selera makan gitu loh Mbak. Nggak selera makan mau diapa-apain nggak selera gitu kan. Kalau dicekokin tuh malah pengen muntah kan, karena nggak selera kan. Itu pernah ngalamin itu. Nah, pertama, itu masalah yang sangat krusial biasanya. Masalah ide. Biasanya. Ide yang tidak matang itu pasti punya potensi besar untuk stagnan, untuk Anda seperti nanti menghadapi tembok yang besar. Anda nulis apa saja terserah. Mau puisi, cerpen, novel, tesis, disertasi, artikel, atau apapun. Kalau ide awalnya enggak tuntas, enggak matang. Maka kalau Anda punya ide, matangkan ide itu. Anda bisa belajar dari Pak Kunto Wijoyo. Pasti hafal kan Pak Kunto Wijoyo kan sejarawan besar dari UGM. Dan itu termasuk tokoh yang saya kagumi, Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu salah satu penulis yang rajin sekali. Dia mengkoleksi, mendokumentasi ide-ide dasar. Sesuatu kelebatan ide dia tulis. Kelebatan ide dia tulis. Dan tidak langsung juga dieksekusi saat itu juga atau pekan itu juga. Kunto Wijoyo menunggu ini benar-benar matang. Ada ide Kunto Wijoyo yang itu tahun 70-an baru dituliskan dari cerpen tahun 90-an. Kira-kira 20 tahun. Yang kemudian ketika ditulis dari cerpen kemudian menjadi cerpen terbaik pilihan Kompas. Dimatangkan dulu ide itu. Ide itu seperti telur. Ide awal Mbak ya, perhatikan ide A seperti telur. Untuk jadi karya itu harus dierami dulu. Dierami. Semakin Anda itu open dalam bahasa Jawa, Anda telaten, Anda disiplin mengerami ide Anda ini, mematangkannya, nanti benar-benar akan jadi menetas, jadi anak ayam. Tapi kalau Anda
tidak telaten mengerami ide itu, udah Anda rame Anda nggak telaten, Anda tinggal, kira-kira itu malah kemudian jadi telur busuk. Atau yang agak mending itu jadi telur ceplok, nah, agak mending itu. Tapi nggak akan jadi anak ayam. Jadi yang pertama itu ide harus ide yang matang kalau sebuah cerita, itu Anda bahkan sudah bisa menceritakan kepada teman Anda, cerita itu berjalan seperti apa, karakter tokohnya seperti apa, endingnya seperti apa. Anda belum nuliskan itu bisa menceritakan, gini. Seperti Muhammad Diponegoro seorang cerpenis. Dia sering cerita sama temannya, aku punya ini begini. Jadi teman yang menceritakan itu udah mendengarkan sebuah cerpen yang belum dia tulis. Baru kemudian dia nuliskan selesai karena penokohannya udah selesai, karakteristiknya udah selesai, bangunan strukturnya udah selesai. Itu namanya ide yang matang. Bikin tesis juga sama. Seperti itu juga sama. Ide matang itu akan didukung oleh data yang cukup. Ketika Anda nggak punya data nggak bisa. Anda mau nulis tesis kalau datanya kurang mau ngapain Anda? Ada seperti mau masak. Ide yang matang itu, ide Anda tahu mau masak apa. Dan kemudian didukung bahan-bahannya lengkap. Baru Mbak nggak akan stagnan. Kalau ada ditanya, mau apa? Aku mau masak ayam. Mbak, sahur mau masak apa Mbak? Di kos-kosan. Nanti masak ayam. Tapi enggak definitif. Ayam apa? Mau ayam goreng, mau ayam bacem, mau ayam rica-rica ayam. Definitif. Mau soto kalau sekedar ayam gitu aja itu bisa stagnan. Karena Anda enggak akan punya persiapan melengkapi bumbu-bumbunya nantinya. Tapi kalau definitif, saya mau masak opor ayam. Baru jelas, ini mateng nih, opor ayam. Tampak matang lagi kalau kemudian bumbu-bumbunya disiapkan. Maka kemungkinan stagnan sedikit sekali karena udah jelas opor ayam bumbu-bumbunya ada tinggal gelem opora. Mau apa tidak masaknya itu. Ini yang saya alami semacam itu Mbak. Pemula itu biasanya baru letikan ide pertama, punya letikan ide. Saya mau bikin cerpen ceritanya mahasiswi UGM yang jatuh cinta dengan profesornya, misalnya. Profesornya masih muda, ya kan? Baru umur 35 tahun udah profesor. Jenius, bukan begitu kan? Ini sudah matang nih, masih muda. Itu cuma sekitar nikah dengan profesornya. Anda kan akan punya tasawur, punya imajinasi macam-macam kan. Profesornya tua, ini, profesornya duda, profesornya gendut, macam-macam kan begitu kan. Tapi begitu saya sampaikan, profesornya muda. Ini udah masuk penajaman ke pematangan ide. Begitu. Kalau sekedar profesornya saja, anak UGM, perempuan, jatuhnya sama profesornya. Kalau nggak dimatangkan, itu juga punya potensi untuk mandek di tengah. Itu apa meneh iki? Apa meneh iki? Maka supaya ide matang. Ini tips saya ya. Tulislah yang paling dekat dengan dirimu. Pertama, tulis yang paling dekat. Sama kalau kamu mau nulis tugas akhir juga sama. Yang paling dekat dengan kamu apa? Yang paling yang paling kamu suka. Yang paling kamu kuasai. Dekat, suka, kamu kuasa. Kalau tiga ini ada pada apa yang akan kamu tulis, fa insya Allah selesai tulisan itu. Jangan pertimbangkan ini enggak keren itu. Kalau ini sastra ya, kita baca sastra. Sastra itu intinya detail, tulis. Intinya detail. Misalnya Mbak Julian dari Binjai. Wah kalau nulis Binjai enggak keren Kang. Teman-teman saya di desa tahu semua tentang
Iya Mbak, teman desa kamu itu berapa orang? Penduduk desa di desa kamu itu berapa orang? Berapa kakak sih itu? Dan belum tentu mereka semua baca. Binjai, kalau Mbak Juliana tulis dengan detail. Karena kan hidup di sana. Tahu paginya seperti apa. Orang-orang tua khasnya seperti apa. Logat cara ngomongnya orang bagaimana tahu. Kemudian Anda bisa mendeskripsikan kira-kira bedanya logat Binjai dengan logat Medan Kota seperti apa. Bedanya logat Binjai dengan bandingkan dengan logat Ngayuk Jogarta, Hadiningrat seperti apa. Bisa di situ. Bahkan ketika orang membaca itu seolah itu bisa merasakan, bisa seperti mendengarkan omongan orang Binjai dan detail. Itu orang juga akan suka. Orang yang ada di Solo bahasa itu, wah gini ya Binjai ya. Sama ketika saya bikin ketika bertasbih itu Mbak. Saya tinggal ketika itu kan saya ngajar di UMS, saya sewa rumah di daerah namanya Kartosuro, Singopuran. Itu daerah yang kanan kiri itulah tempatnya azam. Solo itulah tempatnya. Itu yang saya kuasai. Kenapa? Dekat dengan saya kuasai. Ceritakan dengan ceritakan seperti melihat. Ngapain repot-repot? Buktinya suatu ketika ada orang dari Sumatera, Rio kalau nggak salah ya. Satu bis Mbak datang ke tempat di mana pesantrennya Ana Altofunisa, Desa Wangen. Dikiranya ada pesantren betul. Padahal itu imajinasi saya. Kebetulan tuh suatu ketika saya pernah ngisi gitu ya, anak-anak muda di sana itu mengadakan Qiyamul Lail, Mabit namanya, Qiyamul Lail. Saya diminta ngisi, saya juga ikut tidur di situ, di masjid yang tertua di situ. Lah ketika saya bertas biasa, udahlah masjid yang pernah saya ngisi itulah saya anggap itu pesantrennya. Kemudian di depan masjid itu ada rumahnya Pak Lurah, saya anggap rumahnya Pak Kiainya di situ. Udah kan kemudian kan imajinasi masuk tuh, gini kan. Itu satu rombongan masih sampai ke sana, wah, diterima sama Pak Lurahnya itu. Nyari pesantrennya. Lurahnya kemudian datang ke rumah saya di Salatiga protes. Kang Api harus tanggung jawab katanya. Ini saya ingin membuktikan ya, Anda bisa detail, itu insya Allah karya Anda akan menarik. Dan Anda menguasai, ya insya Allah tulisan Anda akan bergizi dan kemungkinan kecil Anda akan memberikan informasi yang salah. Sama juga nanti nulis tesis juga semacam itu. Ojo ndaki-ndaki dalam bahasa Jawa. Jangan tesis tugas akhir, tesis disertasi yang baik adalah yang selesai. Tulis itu. Kamu mau judulnya macam-macam gini enggak selesai enggak bagus. Yang penting selesai, yang selesai yang bagus. Oke, baik. Masih ada satu lagi Mas. Udah tadi yang soal sastra ya tadi ya. Masih ada satu lagi, jangan, tadi kan pertanyaan Mbak Juliana ada 2 kalau nggak salah kan. Apakah menulis sastra bagian dari bakat? Sebentar, sebelum ke sana. Ini yang pertama Mbak ya. Yang kedua stagnan tadi. Kadang-kadang stagnan itu memang karena kita memang benar-benar seperti mesin itu harus istirahat. Itu saya rasakan. Benar-benar udah panas di sini Pak. Ibarat mesin ini udah mau, memang harus istirahat. Saatnya istirahat. Ya. Yang kedua, kadang-kadang kita juga manusia biasa, kita bukan malaikat. Malaikat itu, dia beribadah itu stabil. Enggak ada dia bosennya. Manusia ada bosennya Mas. Mas, masakan yang Mas suka, paling suka apa? Makanan yang paling disuka apa udah? Bakso. Ya. Sekarang saya mau nanya, kalau tiap hari makan bakso terus? Bosan sih. Bosan kan? Ya, betul. Itulah dia. Kalau malaikat tiap hari suruh sujud itu sampai 100 tahun, 2000 tahun dia sujud terus nggak bosan dia. Itu malah malaikat. Manusia enggak. Ada bosan. Itu juga kadang-kadang terjadi. Suatu ketika saya nulis,
Saya dulu ketika itu nulis Bumi Cinta. Itu termasuk novel yang paling berat saya tulis. Karena saya ngumpulkan satu mata kuliah saya di Al-Azhar itu saya bikin dialog tuh, debat itu tentang ateisme di situ tuh. Lah itu Mas, ada bosannya saya Mas. Bosan, bener-bener bosan nih. Meja pun udah diputer ini, masih betul juga di kamar itu. Maka biasanya saya terus bilang ke istri, tolong carikan tempat, saya mau, biasanya kan saya juga ada rumah di Depok dekat UI sana, yang kadang-kadang saya juga KCP dari di sana, saya selesaikan di sana misalnya. Tapi sana juga masa di sana udah bosan juga. Saya bilang ke istri, carikan tempat. Di mana? Carilah yang nggak apa-apa situ di sana ada tempat yang murah, nggak mahal, gitu-gitu kan. Yang penting bisa suasana beda. Oh, istri yang nyari, bla bla bla. Udah nih siap, seminggu ya. Gitu. Udah, saya pindah tempat. Tempat sambil jendela ada gunung. Nah, udah ini, oke. Kadang-kadang udah pindah tempat, bosan juga bener-bener emang. Ini perlu refreshing ini kayaknya ini. Maka saya bilang ke istri, kan saya di Salatiga Mbak tinggal. Suatu ketika saya udah bosan banget di rumah itu, ini mau pindah tempat juga nggak selera. Saya bilang ke istri, yuk pagi-pagi gitu kan, habis sarapan saya bilang, yuk siap-siap. Ngapain siap-siap? Kita jalan-jalan. Kemana? Ke Jogja. Ngapain? Jalan-jalan ke Malioboro terus nanti cari sate kelatak. Wah, seneng sih saya langsung gitu. Siap. Jalan-jalan doang, nggak ngapa-ngapain. Saya niatnya jalan-jalan. Tapi biasanya tetap saya call teman saya, kan teman-teman saya juga banyak kan dulu. Teman di pesantren, teman di apa gitu. Saya call satu persatu. Longgar enggak? Oh enggak. Teman yang lain, longgar enggak? Longgar. Oh, yuk kita silaturahim. Siap ketemu. Di sini yuk sambil ngelatak misalnya gitu kan. Udah kan dapat pahala silaturahim. Selesai pulang Mbak, udah refreshing lagi, udah fresh lagi. Nulislah lagi. Jadi kadang-kadang ada itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Jadi perlu. Kadang-kadang ya saya alami. Novel ini satu sudah bosan. Saya pindah ke novel yang berikutnya. Kadang-kadang di satu waktu saya punya 2. Ini udah bosan ini. Pengen pindah ke sini. Itu yang oke. Yang serasa pengalaman saya semacam itu. Dan memang data itu penting, sekali lagi data itu sangat penting, terutama bagi adik-adikku yang nanti S2, S3. Ya. Kalau data Anda belum lengkap, pasti Anda akan kesusahan Anda nulis itu. Tapi kalau lengkap itu seperti koki memasak masakan, bahannya lengkap, baru enak nulisnya. Apakah menulis sastra itu bagian dari bakat? Saya mau nanya dulu Mas, menurut sampean gimana? Menurut saya mungkin di satu sisi mungkin bakat, di satu sisi mungkin bisa dilatih seperti itu. Tapi lebih seperti apa sebenarnya? Menurut saya mungkin bisa dilatih. Bisa dilatih? Iya. Bener? Mungkin ya. Yakin? Mungkin. Kalau menurut Mas sendiri, Mas bisa nggak nulis karya sastra? Waduh. Sepertinya masih sulit sih Pak. Kenapa sulit? Karena mungkin jarang belum dilatih mungkin. Kalau dilatih? Mungkin bisa. Mau? Saya latih mau? Iya boleh Pak. Bener? Mau banget dong. Bener? Bener Pak. Datang ke rumah saya latih. Oh. Masya Allah. Jadi yang disampaikan dia benar Mbak. Saya ikut pendapat yang paling penting menurut saya itu apa sih definisi bakat? Itu yang paling penting. Definisikan dulu Mbak, bakat itu apa? Coba menurut Mbak Juliana apa bakat itu? Sesuatu yang dapat muncul tanpa Oke, sebagian orang mendefinisikan bakat itu adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak dia
lahir. Jadi dari sononya itu memang dia punya kemampuan itu. Seperti itik yang tanpa berlatih pun dia dilempar ke payau pun bisa berenang. Kira begitulah. Itu yang dianggap sebagian orang itu begitu. Memang dia bakat nyanyi sejak kecil pun dia bakat. Satu segi itu ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Tetapi kalau kita jujur, ini terkait sama tulis menulis ya. Ternyata definisi bakat nggak seperti itu. Kalau kita boleh jujur. MH Ainun Najib, ini dekat sini rumahnya nggak tahu di mana ya. MH orang Jogja kan. Itu saya pernah mendengar ceritanya. MH itu dulu nulis puisi. Itu nggak langsung dianggap bagus. Nulis puisi ngirim ke media ditolak, ngirim ke media ditolak. Itu berkali-kali. Berkali-kali. Tapi mereka nggak pernah putus asa dia. Meskipun ditolak sama redaktur koran macam itu, majalah dan sebagainya, dia tetap nulis puisi itu. Sampai suatu ketika puisinya dimuat. Kemudian dipuji oleh beberapa kritikus. Kemudian nulis lagi juga dimuat. Akhirnya apa Mbak? Puisi-puisi yang kemarin itu loh, ditolak-tolak itu. Dia kirimkan ulang, diterima, dipuji. Sama juga ada, kalau Mbak pernah baca ya penulis Amerika ya, John Grisham, penulis Time to Kill. Time to Kill. Itu kan dia sebenarnya seorang pengacara. Dia seorang pengacara yang dalam kasus banyak hukum itu banyak cerita-cerita kan, kriminal dan sebagainya kan. Jadi dia banyak dengar cerita itu. Dia merasa ini kalau ditulis bagus sekali. Padahal di Amerika itu ya profesi pengacara itu sangat prestisius, gajinya tinggi sekali. Tapi dia merasa ini kalau terus jadi cerita itu bagus. Makanya dia nulis kan. Tulisan yang pertama dia nulis novel judulnya Time to Kill. Itu Mbak. Dia bawa ke penerbit-penerbit itu enggak ada yang mau. Dianggap jelek. Enggak layak terbit bla 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 bla. Akhirnya diterbitkan oleh penerbit kecil di Amerika, di kota kecil, diterbitkan sangat terbatas. Tapi qadarullah, ada orang Hollywood ketika lihat buku itu, dia baca dan dia tertarik dengan ceritanya. Difilmkan Mbak. Difilmkan, filmnya meledak. Kemudian begitu meledak nama dia melambung kan. Dia nulis lagi, langsung Mbak sambutannya beda dengan yang tadi. Kalau ini langsung penerbit besar nih pada berebutan nih. Langsung kembali langganan dengan Hollywood. Time to Kill ini akhirnya diterbitkan ulang, wah bestseller internasional. Yang tadi ditolak tolak. Bahkan yang cetakan terbatas tadi itu dicari oleh kolektor, harganya tinggi sekali. Dan sekarang John Grisham itu dianggap sebagai salah satu penulis novel populer paling berbakat di Amerika. Kalau kira-kira John Grisham itu putus asa, ditolak penerbit. Kemudian dia, aduh aku nggak punya bakat ini. Ya wis lah ditolak. Udah saya kembali jadi pengacara deh, nggak jadi penulis. Kita nggak akan baca karyanya John Grisham. Tapi dia gigih. Ditolak sini, datang ke sini. Terus sampai penerbit kecil, oke nggak apa-apa. Ternyata begitu jalannya. Ada banyak Mbak cerita semacam itu. Ya. Jadi intinya apa? Kalau kita gigih insya Allah. Kalau menurut saya itu adalah bakat adalah memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Dengan terus minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Anda akan menemukan titik ledaknya aja. Tinggal nunggu titik ledak, ketika itu nanti orang akan mengatakan Anda berbakat. Jadi memaksimalkan potensi yang Allah berikan. Itulah bakat. Itulah bakat. Orang yang jenius nulis Mbak, sebenarnya dia jenius nulis. Tapi kemudian dia nggak nulis. Orang juga nggak tahu kalau dia berbakat. Ya memang ada. Akan meledak kalau memang dia memang punya kejeniusan di bidang itu ditambah ketekunan. Jadilah ledakan yang dahsyat. Jadilah ledakan ya yang dahsyat. Maka akan hadir. Kalau seperti itu adalah Khairil Anwar. Gitu kan. Buya Hamka. Karyanya banyak sekali. Gitu kan. Kalau di bidang apa itu film misalnya ya, kalau sutradara Mahmud Akkad, sutradawan muslim yang bikin The Message, Ar-Risalah, bikin The Lion of the Sword, itu sutradara yang luar biasa. Atau yang Amerika James Cameron, Avatar dan seterusnya itu ya. Itu memang dia punya bakat dan punya ketekunan. Jadi semoga bisa difahami. Jadi Anda jangan sejak awal bilang aku enggak bakat. Ya kan? Aku enggak bakat. Dan jangan dikira bintang-bintang besar itu tidak ada kerja kerasnya. Mereka itu kerja keras luar biasa. Kadang-kadang apa itu ada orang mengatakan, oh Kang Abi ini ujuk-ujuk pinter nulis gitu. Nulis aja langsung booming. Dia enggak tahu berdarah-darahnya sejak dari SMA dia enggak tahu. Di SMA saya udah nulis teater, naskah teater, udah ikut lomba antar sekolah, ya kan. Jadi redaktur majalah dinding. Kemudian saya di Kairo sebelum saya nulis cerpen dan novel saya nerjemah dari Arab ke Indonesia. Kalau teman-teman baca ayat-ayat cinta, ada bagian Fahri itu nerjemah sampai dia muntah-muntah. Jujur itu saya ceritakan diri saya sendiri di bagian itu. Teman-teman itu sedang musim panas, dia bisa rekreasi kemana-mana, ngunjungi ini. Saya harus di kamar menyelesaikan Kenapa? Kalau saya nggak selesaikan terjemahan, saya nggak makan nanti Mbak. Ya, saya harus menghidupi diri saya. Saya katakan masing-masing orang punya waktunya sendiri-sendiri. Ini waktu saya adalah nerjemah. Teman-teman saya, dia waktunya bisa rehlah karena mungkin sudah ada yang mencukupi. Saya memang harus begini, nggak ada masalah. Masing-masing punya tugasnya masing-masing. Kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, keren banget ya. Jadi apakah pernah stagnan? Pernah, karena mungkin yang menyebabkan ide stagnan itu adalah ide yang kurang matang, bahan yang kurang lengkap, sama mungkin kita belum menguasai isu yang pengen kita bahas. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nulis, nah tadi tips-tips tadi bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Nah berhubung waktunya udah habis nih teman-teman. Tadi yang sudah angkat tangan dan mau bertanya mungkin jangan berkecil hati. Nanti bisa teman-teman sampaikan di kesempatan berikutnya gitu. Nah, bukannya mungkin sampai maghrib Mas, kok habis? Waduh, saya sudah dapat kode dari panitia juga. Jadi mungkin izinkan saya untuk menyampaikan intisari dari apa yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah novel Kembara Rindu ini sebenarnya berangkat dari inspirasi Kang Abi yang melihat bahwa banyak anak-anak muda di desa tuh yang kemudian merantau tapi melupakan desanya. Jadi Kang Abi ini ingin supaya teman-teman anak-anak muda yang merantau dan kemudian mencari ilmu dan mencari nafkah itu juga memperdulikan desanya dan juga menebarkan manfaat yang kita ambil selama kita merantau begitu. Dan tadi Kang Abi juga mention beberapa hal tips-tips untuk mungkin menjadi penulis. Yang pertama adalah cari ide yang matang, terus kemudian kan siapkan bahan yang lengkap dan kuasai isu yang pengen teman-teman angkat nih. Nah, menarik banget nih pembahasan yang kita dengarkan dari Kang Abi. Nah, mungkin itu pemateri yang disampaikan oleh Kang Abi. Mungkin terakhir dari Kang Abi mungkin ada closing statement buat para peserta. Bagi teman-teman yang ingin nulis, kata Pak Kunto Wijoyo, rumusnya adalah 3M. Menulis, dan menulis. Enggak ada yang lain. Ya, enggak ada yang lain.
Anda ikut pelatihan nulis, dibimbing oleh profesor nulis, ikut pelatihan nulis itu juga bukan menulis. Jadi menulis itu harus praktek. Menulis itu masuknya ranah skill, maka keterampilan menulis. Bukan pengetahuan menulis. Kalau pengetahuan menulis, Anda baca buku tentang menulis, Anda tahu, oh begini-begini selesai. Tapi keterampilan menulis, Anda harus praktik. Maka rumus dalam keterampilan adalah jam terbang. Practice makes perfect. Semakin Anda praktek, nanti tulisan Anda akan semakin baik dan Anda akan menjadi penulis ulung. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Abi ini. Alhamdulillah teman-teman kita sudah